Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita mengkaji kitab Madza fi Sya'ban karangan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani, nafa'anallah bi ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin. Fa inna syahra Sya'ban minal ashhuril karimah. Sesungguhnya bulan Sya'ban itu adalah bulan yang mulia, yang mana wa huwa syahrun barakatuhu masyhura. Barakahnya banyak terkenal, bahwasanya bulan Sya'ban itu bulan barakah. Wa khairatuhu maghfurah, dan kebaikannya banyak. Wa taubatu fihi min a'dhamil ghanaimis salihah, dan barang siapa orang yang bertaubat kembali kepada Allah, menyadari atas dosa-dosanya, fihi di dalam bulan Sya'ban, min a'dhamil ghanaimis salihah, maka hal itu seperti halnya orang yang berniaga, orang yang mendapatkan keuntungan yang sangat besar, wa ta'atu fihi min akbaril matajirir rabihah, orang yang taubat ibarat orang yang mendapatkan keuntungan yang besar. Dan orang yang taat kepada Allah, yang selalu menjalani perintah-perintah Allah, yaitu diantaranya termasuk min akbaril matajir, seperti halnya orang yang berdagang, berniaga, yang berdagang tersebut ar-rabih, yang mendapatkan keuntungan. Jadi kalau orang yang bertaubat di bulan Sya'ban, seperti halnya orang mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Yang taat kepada Allah di bulan Sya'ban, seperti halnya orang yang berdagang mendapatkan keuntungan. Karena orang berdagang itu tidak mesti dapat untung, iya benda? Tanyakan yang usaha, Mas Slamet juragan buah, tidak semuanya untung. Ada ruginya, ada untungnya. Tapi kalau orang yang taat kepada Allah di bulan Sya'ban, maka seperti halnya orang itu berdagang pasti mendapatkan keuntungan. Ja'alallahu midbaruz zaman, dan Allah menjadikan bulan Sya'ban itu midbaruz zaman, finish, seperti halnya orang berpacu kuda. Orang berpacu kuda balapan, finishnya itu bulan Sya'ban. Contohnya, semua madrasah, semua pondok pesantren, semuanya majelis di bulan Sya'ban tuh tutup, ada hafal imtihan, ya, finishnya di situ. Pembukaan lagi di hari raya. Wa dhamina fihi litaibinal aman, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin fihi di dalam bulan Sya'ban litaibin, bagi siapa orang yang bertaubat, al-aman, akan mendapatkan keselamatan. Allahumma ja'alna minat taibin. Semoga kita semuanya yang hadir di sini yaitu menjadi orang-orang yang taibin, orang yang selalu bertaubat kepada Allah, yang mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Man awwada nafsahu, kata Abu Ya Sayyid Muhammad, man awwada nafsahu, dan barang siapa yang membiasakan dirinya fihi di dalam bulan Sya'ban bil ijtihad, dengan bersungguh-sungguh, faza, maka dia akan beruntung fi Ramadan, di saat sudah memasuki bulan Ramadan, bihusnil i'tiyad, dan juga dia mendapatkan sebaik-baiknya lebaran. Ya, makanya kita kalau masuk bulan Rajab, ya apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kenapa di bulan Rajab kita minta sama Allah, berdoa sama Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba? Karena di bulan Rajab ada hal istimewa. Apa hal istimewa tersebut? Isra wal Mi'raj. Yang di luar bisa masuk, enggak apa-apa. Fadlu indana. Fadlu masuk. Haya, santuy. Fadlu Ustaz Hilmi.
Ahlan wa sahlan. Maka kita dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, kita berdoa semoga kita diberikan keberkahan di bulan Rajab dan juga keberkahan di bulan Sya'ban. Di bulan Rajab sudah pasti ada Isra wal Mi'raj. Kita dianjurkannya sholat. Ya, Isra wal Mi'raj kemarin banyak peringatan Isra wal Mi'raj ya di masjid ini, di musala ini, semuanya kesimpulannya dari Isra Mi'raj yaitu kita dianjurkan jangan sampai kita tinggalkan sholat. Lah, di bulan Sya'ban ada apa? Kok juga diistimewakan? Baik, foto dulu ke depan. Baik. Enggak baik. Alhamdulillah. Baik kan? Ini baik. Para besti-besti ada di dalam subscribe. Dulu. Kenapa di bulan Sya'ban? Kita kupas bentar lagi. Ada apa di bulan Sya'ban? Kemudian waballighna Ramadan dan juga kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita disampaikan di bulan Ramadan. Kalau sudah Ramadan istimewa. Allahumma barikna fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Semoga kita yang hadir di sini semuanya diberikan keberkahan dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan disampaikan semua di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Wa summiya Sya'ban. Kenapa kau dinamakan Sya'ban? Li'annahu yatasya'abu minhu khairun katsir. Karena kata Abu Ya, kenapa kau dinamakan Sya'ban, bulan Sya'ban? Yatasya'ab, yaitu cabang, minhu, di dalam bulan Sya'ban tersebut, khairun katsir, hal-hal kebaikan yang banyak kebaikannya di bulan Sya'ban itu. Semoga kita bisa meraih hal-hal kebaikan semuanya yang ada di bulan Sya'ban. Amin Allahumma amin. Dan juga ada perkataan lain, apa yang dimasukkan bulan Sya'ban, yaitu mushtaqun minasyi'ib bikasratis sin ya. Minasyi'ib yaitu seperti halnya tariqun fil jabal, gunung ya, gunung di tengah-tengahnya pecah kari dari jalan, di tengah-tengahnya gunung ini ada jalan. Lah, gunung yang kanan dan kiri ini bulan Rajab dan bulan Ramadan, di tengah-tengahnya Sya'ban. Lah ini yang dimaksudkan, yang dikatakan nama bulan Sya'ban. Kalau yang pernah umrah di Mekah itu ada namanya Jalan Syekh Ali, Syekh ini ya gitu. Allahumma barik dan ziarah Mekah wal Madinah. Amin. Amin. Allahumma amin. Dan juga kenapa di bulan Sya'ban ini mulia? Perlu kita ketahui saudara. Enggak, Mas Samsi, maju. Masuk. Para pasukan yang ganteng-ganteng. Nah, ini pasukan Mas Samsi yang ganteng-ganteng ini. Yang imut-imut, Mas Halil, silakan nih. Auto 2000. Amin. Tapi tadi Innova. Kenapa kau diistimewakan bulan Sya'ban? Perlu kita ketahui, kata Abu Ya, sesuatu itu mulia, hari itu mulia karena ada peristiwa. Contohnya apa? Ayo diatur yang para pasukan-pasukan yang ganteng ini. Contohnya saudara, ya, contohnya 17 Agustus. Kenapa di bulan Agustus itu diagungkan di Indonesia? Karena ada peristiwa apa? Kemerdekaan diagungkan di bulan Agustus. Semua orang mengibarkan bendera. Ojo bendera, trotoar dicet. Iya benda. Nemu ndak? Indonesia ini trotoar dicet. Abang putih. Padahal kok ya lentur. Iya. Karena apa? Saking senangnya karena di bulan itu ada peristiwa yang besar, kemerdekaan Indonesia. Semua hal apapun yang diistimewakan pasti ada hal peristiwa yang besar. Di bulan Rajab diistimewakan karena ada Isra wal Mi'raj. Di bulan Ramadan diistimewakan karena ada waktu di mana Allah turunkan Al-Qur'an, diwajibkan berpuasa. Di bulan Sya'ban ada apa? Bentar lagi. Oke? Iya kita. Jadi intinya bulan itu mulia bukan karena bulannya, tapi di dalamnya ada peristiwa yang
yang besar. Yang mana yang membuat peristiwa itu apalagi orang yang besar. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dicatat ya, di bulan Sya'ban ada apa? Kita kupas sedikit aja. Kalau dibahas semua banyak di bulan Sya'ban. Karena tadi disebutkan khairutuhu maghfurah. Ya, banyak macam-macam kebaikan banyak. Cuman peristiwa yang besar di sini diantaranya kita sebutkan. Yang pertama di bulan Sya'ban itu ada peristiwa besar. Yang pertama yaitu tahwilul kiblah, yaitu dipindahnya arah kiblat bagi umat Islam. Karena fi syahri Sya'ban tahwilul kiblati min Baitul Maqdis ilal Ka'bah. Dulu umat Islam itu abajeng mensolat menghadap ke Baitul Maqdis. Mana Baitul Maqdis itu? Palestina. Karena sebab adanya bulan Sya'ban ini, Allah memindah arah kiblat kita di saat sholat, yaitu menghadap ke Ka'bah. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Sholat aja penting apa enggak? Sholat ini penting, dan arah kiblat itu dianjurkan di saat kita sholat. Makanya ini peristiwa yang sangat besar. Yang mana waqad kana sallallahu alaihi wasallam, di saat waktu itu saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantadhiru dzalika, yaitu Rasulullah menunggu biraghbati qawiyah, menunggu dengan keinginan yang besar. Ngarep bahasa Jawa cek ngarepe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar kiblatnya umat Islam dipindah. Karena waktu itu saudara di Palestina kan, menghadap Palestina kiblatnya. Kemudian Bani Israel diaku bahwasanya kiblatnya Baitul Maqdis itu punya Israel. Akhirnya Rasulullah ngalah, kepingin ngarep kepada Allah, meminta kepada Allah agar kiblatnya umat Islam dipindah. Rasulullah kepingin kepada Allah, ya Allah kapan aku duwe kiblat dhewe, yaitu sesuai dengan keinginanku, yaitu diarahkan apa yang sesuai Allah ridho. Wa yakumu fi kulli yaumin, yang mana Rasulullah di saat setiap kali tidur muqalliban wajhahu fis sama', setelah tidur Rasulullah itu ngadep ke atas langit, ya Allah kapan oleh kiblat. Kemudian ya taraqqabul wahyi rabbani, yang mana menghadap ke atas menunggu wahyu dari Allah, sehingga hatta aqarallahu ainahu, sehingga Allah melihat di saat Rasulullah itu memandang ke atas langit, Allah melihat Rasulullah wa'atahu, dan Allah mengabulkan munahu, atas keinginan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kalau kertek kepingin langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa habibullah. Rasulullah itu adalah kekasih Allah. Kalau kekasih itu saudara minta abaguin etorot kan, iya menja masai iya gitu masai. Amin. Wa haqqo matluba bima ardahu, dan Allah Subhanahu wa taala memastikan matlubah, apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima ardahu, atas Allah ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Kemudian Allah melihat, sungguh Allah melihat apa yang Rasulullah kerjakan, yaitu Rasulullah memandang langit menginginkan sesuatu kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang diinginkan oleh Rasulullah, yaitu diberikan kiblat. Kemudian fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh bahwasanya semua kiblatnya umat Islam diarahkan ke Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Meskipun kita ada di mana, di kutub utara,
dimanapun kita berada tetap kiblatnya yaitu Masjidil Haram. Maksudnya gimana? Indonesia kiblatnya ke arah Ka'bah. Barat apa timur? Hah? Barat. Karena Indonesia terdapat di timurnya Ka'bah. Tapi bagi tempat yang ada di selatannya Ka'bah yaitu menghadap ke barat apa? Ke utara. Ke utara. Jadi tidak semuanya kiblat itu ke barat. Ka'bah di tengah-tengah, semuanya menghadap ke Ka'bah. Yang ada di timurnya yang menghadap ke barat, yang ada di baratnya yang menghadap ke timur. Sentralnya yaitu Ka'bah, Masjidil Haram. Itu diantaranya peristiwa yang besar itu terjadi di saat bulan Sya'ban. Wa qala Abu Hatim, berkata Abu Hatim sallallahu muslimun, bersolat, mengerjakan solat orang-orang muslim ila Baitul Maqdis 17 syahran wa 3 ayyam sawa. Umat Islam itu solat menghadap Baitul Maqdis, menghadap Palestina itu terjadi dikerjakan selama 17 bulan lebih dari 3 hari. 17 bulan lebih 3 hari. Setelah itu Allah mengganti dari Palestina terus ke Ka'bah. Jadi dulu sempat saudara. Jadi zamannya Rasulullah awal itu kiblat kita ke Pakistan sampai mana? Palestina selama 17 bulan 3 hari. Wa dzalika anna qudumahul Madinah kana yaumal Itsnin. Jadi itu hitungan dari Rabiul Awal. Dari Rabiul Awal di saat Rasulullah baru nyampe ke kota Madinah setelah hijrah. Jadi hijrahnya Rasulullah itu di bulan apa? Muharram, persiapan itu persiapan ini ke masuk kota Madinah, memasuki kota Madinah yaitu di Rabiul Awal, Yaumal Itsnin, ya, di hari Senin. Lah, hitungan dari situ 17 bulan itu sampai ke bulan Sya'ban terjadi di mana kiblatnya umat Islam dipindah ke arah Ka'bah. Itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua apa? Raf'ul amal, yaitu diangkatnya amal. Pernah enggak kita mendengar dulu zamannya BBM? Iya, siapa yang pernah nyekel BBM, Rek? Waduh Rian. Ya. Sekarang memasuki 15 Sya'ban, tutupnya buku amal kita. Mohon maaf saudara. Iya benar. Ya, makanya di bulan Sya'ban itu diangkatnya amal manusia. Diangkatnya amal manusia, ditutup, bukan diangkat saja tapi ditutup, yaitu berganti dengan buku lembaran yang baru. Oh iya. Katanya Abu Yazid Muhammad al-Maliki di sini, min mazaya syara Sya'ban al-ma'rufah raful amali fihi wa huwa raful akbar wal awsa, yaitu diangkatnya amal yang besar semua setahun penuh diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak hanya di bulan Sya'ban, ada mingguan, ada harian. Kemudian Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, aku ini tidak pernah melihat engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah, araka tasumu min syahri minasyuhuri. Aku tidak pernah melihat engkau ya Rasulullah puasa di bulan, semua bulan itu dibandingkan bulan Sya'ban ini. Engkau ini full ya Rasulullah. Ada apa di bulan Sya'ban ini? Katanya sahabat. Kemudian Rasulullah menjawab, dzaka syahrun yughfalun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Ini bulan yang mana sering dilupakan oleh manusia. Lewang Rejab sik ndak eling saudara. Sik elinge iku Rejepan, ya Rejepan, pengajian akeh. Tapi kalau Sya'ban lali badai wis. Yaitu sibuk dengan kulaan persiapan didol di Ramadan. Iya benar. Persiapan ini. Wis apa sing didol kongguan ditunggu Sya'ban, bulan Sya'ban ini persiapan wis.
ono sing kulaan nang pasar Tanjung, macam-macam. Lali sampai ibadah. Makanya Rasulullah SAW itu puasa. Karena apa? Banyak manusia yang lupa di bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-amal. Yang mana ini bulan Sya'ban, yang mana bulan diangkatnya amal kita ila rabbil alamin, yaitu diangkat, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahibbu an yurfa amali wa ana shaim, dan aku suka, aku menginginkan, menyukai di saat amalku diangkat kepada Allah, diberikan tahu kepada Allah di saat aku posisi berpuasa. Jadi Rasulullah ingin di saat amalnya diangkat kepada Allah, ditunjukkan kepada Allah, Rasulullah itu posisinya puasa. Karena itu sebabnya Rasulullah itu tidak berhenti berpuasa di bulan Sya'ban. Akan tapi walaisa hadza raful khassan. Ini bulan Sya'ban ini enggak khusus diangkatnya amal, enggak. Ada amal raful fin nahar wa raful fil lail. Ini harian. Perlu kita ketahui setiap hari, saudara, yata'aqqabuna fikum. Kita tidak menyadari bahwasanya ada pergantian malaikat di sisi kita, yaitu sip-sipan, saudara. Yang mana malaikat ini yang bertugas mengangkat, yang menyetorkan amal kita setiap harinya. Kalau tadi kan bulan Sya'ban diangkatnya amal selama setahun. Ini tiap harinya. Yang mana dikatakan ini lek pegawainya satpam paham. Jadi kita tidak sadar bahwasanya di sisi kita itu ada malaikat yang sip-sipan, yang sip-sipan. Yarfa'u ilaihi amalin nahar fi awalil lailah. Jadi diangkatnya oleh malaikat yaitu amal kita di saat malaikat itu mengangkat kepada Allah, disetorkan kepada Allah amal kita yaitu amal siang hari mulai subuh sampai sore, ya. Itu fi awalil lail, diangkat di awal lail sebelum maghrib. Lah, sebelum maghrib ini malaikat mangkat neng langit, ya, nyetorno amal kita selama mulai pagi sampai sore, ya. Di situ sip-sipan ganti dengan malaikat yang bertugas untuk malam. Nah, di saat amal malam kita diangkat oleh malaikat ke atas langit, yaitu di saat pagi hari. Hari ini subuh, makanya untuk sampai bolong sembayangin subuh BA sar maghrib. Iya man, ini malaikat ini ngangkat amal. Yang mana di saat malaikat ini ngangkat amal kita, Allah itu tanya, bagaimana keadaan hambaku di dunia, bagaimana keadaan bagus dan kentok di dunia, bagaimana? Lah malaikat ini nanti menjawab, hambamu wahai Allah sedang sholat. Nah ini yang kita harapkan ini. Di saat ditanya oleh Allah malaikat, wahai malaikat, apa yang dikerjakan sekarang oleh hambaku? Lah malaikat ini menjawab, hambamu ya Allah sedang sholat, yaitu sholat subuh dan asar. Di mana waktu ini waktu sip-sipane malaikat. Jangan sampai kita lupakan. Harus kita jangan sampai apa ya, bahasanya bolong nih. Karena emang diangkat amal kita, ditakoni oleh Allah, malaikat, hambaku ya apa posisinya saiki? Lagi ngapain? Lagi tidur ya Allah. Aduh, bubu isin dah isin. Aduh ngeluh. Ya, kalau bisa di saat Allah menanyakan keadaan kita posisinya di saat beribadah. Makanya ada sholat sunnah qobliyah duhur, ya. Qobliyah duhur itu pernah Rasulullah itu ditanya di saat hijrah ini. Rasulullah hijrah waktu di Madinah, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, engkau ini kok hampir wajib melakukan qobliyah duhur ini, sebelum duhur ini. Kenapa engkau kok sampai wajib, tidak pernah putus? Karena waktu ini di mana di saat malaikat itu menyetorkan amalku. Ini amal siang nih, diangkat. Ini ono dinoan, ono mingguan, ono bulanan, ono tahunan, saudara. Amal kita ini. Jadi kita ini besok tidak bisa lepas dari catatan malaikat. Tidak iso ngaling. Enggak ya Allah, aku biar pateng ya Allah. Majlisan aku pateng, tidak iso catatanmu ini tak absen.
Aku majlis mantap teko terus ya Allah. Enggak, kon nang kene ndak teko. Hah? Kon oleh bagus tak teko ini. Tanggal sekian itu semua dicatat oleh malaikat. Jadi kita bilang ngomong masuk ndak bisa kalau kita alfa. Pak Yaya aja kalau ngabsen murid absen itu ada absensi wali kelas, nanti ada absensinya kepala sekolah didelok. Wah, iki. Jadi tidak bisa ngalihnya. Kalau suratnya masuk ya kalau memang sakit sakit harus ada surat kedokteran. Kalau alfa ya alfa itu diberikan seperti itu saudara. Jadi keistimewaannya bulan Sya'ban itu ada satu apa? Pemindahan kiblat. Yang kedua diangkatnya amal. Yang terakhir apa? Yang sudah masyhur, yang sudah terkenal, yaitu di bulan Sya'ban turunnya ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita keistimewaannya sholawat. Bahkan katanya ulama saudara, sholawat ini lebih afdol, lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Iya benar. Kok bisa? Allah Subhanahu wa taala katanya ulama, coba renungi ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ini, coba kita renungi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sholat. Allah sholat apa enggak? Enggak, ya cuma memerintah. Allah memerintahkan hambanya untuk zakat. Allah enggak zakat, kita diperintahkan saja. Tapi di saat Allah memerintahkan kepada kita, yaitu perintah sholawat, Allah Subhanahu wa taala mengawalinya saudara. Innallaha, sesungguhnya aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini kalau kita renungi, katanya ulama, yang mana ulama di sini Al-Laythi Asmarqandi, beliau mengatakan coba kita renungi ayat ini, yang mana sholawat itu lebih afdal daripada semuanya ibadah. Sholat, zakat, semuanya lebih afdal sholawat. Makanya alhamdulillah kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diberikan yaitu keistiqomahan, kaki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ini untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pernah sahabat tanya saudara, ya Rasulullah, sholawat paling akeh piro jenengan ya Rasulullah? Saenakmu. Yang mana sholawat itu akan kembali kepadamu. Lek seperempat ya Rasulullah. Oh, tidak apa-apa. Lek ditambah ya tambah api. Lek setengah ya Rasulullah. 25% ya tadi seperempatnya. Kemudian 50% ya Rasulullah. Ya api. Lek ditambah mana tambah api. Tak tambahin mana ya Rasulullah? 75% api. Tapi lek ditambahi ya lebih api. Ya wes ya Rasulullah, semua hariku aku serahkan untuk berselawat kepadamu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idzan, kalau begitu, nah, oke siap. Kalau memang semua harimu digunakan untuk berselawat, maka engkau akan mendapatkan keistimewaan, yaitu tukfahammuk wa yughfaru laka dzambuk." Engkau akan dipenuhi segala keinginannya, keinginan akhirat, keinginan dunia, semuanya dipenuhi. Wa yughfaru laka dzambuk, dan engkau akan dihapuskan segala dosanya. Ini istimewanya sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukfal hammuk saudara. Betang ukundang lunas, akeh nang sholawat. Kepingin duwe mobil, akeh nang sholawat. Tapi kalau bisa kita itu seperti halnya Ubay bin Ka'ab ini, sahabat Nabi, yang satu hari full sholawat. Tidak ada selang 100% full untuk Nabi Muhammad. Bisa enggak? Pasti kita diberikan apa yang kita inginkan. Man shalla alayya adraka ma'mulah. Kita selawat kepada Nabi Muhammad, barokahnya itu apa yang kita inginkan akan tercapai insyaallah. Makanya ada ulama itu mengatakan lekuat selawat 1 juta sedino
lek melarat keton tanganku. 1 juta kita orang wis spend 100 itu keuntungan saudara. Iya benda. Ya. Bilangnya kita sholawat tapi kita malu wabot meskipun Allah Rasulullah Muhammad. Padahal enteng, cuman cuman kalau bagi orang-orang ulama kita dahulu, aslaf kita dahulu yang bermujahadah penuh dengan kuat ya, itu tercapai. Beres. Dunia beres, akhiratnya beres bersama Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jama'tana ya Rabb kama jama'tana fi hadzal lailah kama jama'tana fi hadzal makan ya Allah. Ijma'na ya Allah fi yaumil qiyamah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wallahu ta'ala ala bisawab. Al-Fatihah.